Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan di sini saya bernama Arvindo Satria Pramana. Di sini saya akan menceritakan cerita horor pengalaman saya semasa saya hidup, perjalanan kehidupan saya, di mana tempat yang saya temui ternyata benar apa kata orang itu, sesuatu hal yang gaib itu ada. Oh ya, jangan lupa ikutin juga channel kita Cerita Horor, karena berjalannya channel kita itu atas support dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja ke topik ceritanya, pembahasannya. Di sini pengalaman saya yang pernah saya lakukan semasa saya masa-masa saya bujang sebelum saya nikah. Dulu saya sempat terjun atau terjerumus di dunia pertogelan. Jadi di situ saya berdua sama teman saya itu sempat melakukan aksi bertarak ya, meminta nomor togen ya. Itu saya lakukan itu berdua. Teman saya itu sekitar jam 11 malam. Jadi yang saya lakukan dengan teman saya itu masuk ke suatu taman. Taman itu berada di daerah Sumatera Selatan, karena saya berasal dari Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Taman di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Itu taman itu di sampingnya itu ada sungai yang sering disebut masyarakat situ Sungai Awur. Nah, pada pukul jam 11 malam itu saya datang ke sana berdua teman saya memakai kendaraan roda 2 atau motor. Di situ juga kami berdua itu melakukan aksi bertarak minta togel itu. Kami juga membawa sesuatu sajen, tapi sajen kami ya hanya sederhana, tidak seperti orang harus membawa kembang, bawa ini, bawa itu, bla bla segala macam, enggak. Yang kami bawa itu hanya sebatas air putih ya, terus itu permen, lilin, dan rokok kretek ya, biasa seperti kretek. Nah, rokok kretek itu berjumlah 2 batang itu saya hidupkan, dan di taman itu saya di pondok itu saya taruh di setiap sudut rokok itu yang saya hidupkan itu, setiap sudut saya taruh. Jadi fungsinya lilin itu hanya untuk bantu kami untuk penerangan di saat kami melakukan percontangan, mencari nomor segala macam. Tiba-tiba di dalam taman itu teman-teman hanya saya berdua, bahkan pagar taman itu saya tutup dengan teman saya. Kok tiba-tiba jam 12 lewat ya, lupa sih saya jam 12 lewat berapa gitu. Kok tiba-tiba itu ada motor masuk. Saya kaget lah, sontak kaget saya sama teman saya. Kok ada motor masuk? Ini motor siapa nih? Kira saya kan apakah anak muda berpacaran atau apa. Hasil penasaran kami berdua itu, saya mengajak teman saya ini kan. Jadi saya ajak, bro, yuk kita ke ujung, kita lihat dulu itu motor siapa tuh. Niat kami berdua itu apabila anak muda berpacaran mau kita orang suruh pulang gitu kan. Tiba-tiba kami ke ujung menemui mereka itu, ternyata mereka tidak ada. Dan pintu pagar taman pun juga itu masih utuh, tertutup. Jadi kami kaget, waduh, ini udah nggak beres ini, jam ini udah nggak beres ini. Jadi ketika kita orang balik lagi ke pondok awal tadi, tempat kita orang duduk, itu lilin itu meleleh dengan cepat, teman-teman ya.
kuat, tapi lelehan lilin itu mengenai permen yang kami bawa. Permen itu ya untuk kita orang ngunyah gitu kan, untuk manis mulut gitu segala macam kan. Jadi lilin itu mengalir di aliran permen itu berbentuklah ayam. Jadi ya mindset anak togel ya. Jadi kita orang berpikir, wah ini jangan-jangan sionya sio ayamnya dikasih dari sini gitu kan. Jadi udah 2 lembar kita orang tuh nyari nomor, itu tetap aja nggak ketemu nomor berapa itu nggak ketemu. Jadi kita orang memutuskan untuk pulang. Kita orang pulang itu sekitar jam 2 malam. Jadi jam 2 malam itu teman-teman, ketika saya mau pulang dengan teman saya, kan motor teman saya. Jadi ketika teman saya mengantar saya pulang, kok saya ini merasa di belakang saya ini kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang narik ban saya gitu kan. Tapi ya saya anggap ya udahlah, mungkin angin gitu kan. Dan pada sampai di rumah itu, ketika saya sampai di rumah, saya tuh tidak lagi untuk melakukan untuk cuci muka, cuci kaki, cuci tangan untuk melakukan tidur gitu. Tapi ketika saya masuk rumah, saya langsung masuk kamar, teman-teman. Jadi ketika saya masuk kamar itu, ketika saya mau melakukan aksi tidur, jadi saya ini nggak bisa tidur. Saya memutuskan, mungkin saya harus mendengar lagu kali ya. Jadi saya ngambil handset untuk mendengarkan lagu. Ketika saya dengerin lagu itu, saya tambah nggak bisa tidur. Dan ketika saya berbalik kiri untuk mematikan handphone dan handset itu saya cabut, handphone saya taruh itu. Ketika saya balik kanan, teman-teman, sumpah, swear, itu ada yang duduk di depan saya. Tapi ini merinding, sumpah, suara ini merinding. Tapi jujur, dia itu seperti tepekong orang Cina. Jadi dia duduk, dia menghadap ke kiri, menghadap melihat muka saya, dia itu senyum. Dia senyum yang saya sempat terbengong gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya sempat bengong itu berapa detik. Tapi yang jelas ketika saya melihat dia itu alisnya itu putih panjang, kumisnya itu putih panjang, jenggotnya putih panjang, bahkan rambutnya itu panjang warna putih. Dan dia memakai baju khas Cina gitu kan, baju Cina itu. Ketika saya balik kiri, saya menutup muka saya ke bantal. Ketika saya noleh lagi ke kanan, itu udah nggak ada, suara udah nggak ada. Dan dari situ ketika saya keluar dari kamar saya mau melakukan cuci kaki, cuci muka itu kan ke kamar mandi. Kok tiba-tiba saya masuk kamar mandi saya kekunci, teman-teman. Beneran, sumpah. Itu kamar mandi nutup sendiri, ngunci sendiri. Dan itu yang membukakan saya kamar mandi itu, mungkin saya jerit-jerit gitu kan. Adik saya itu keluar dari kamar dan dia melakukan untuk membantu membukakan kunci kamar mandi, teman-teman. Sumpah, ketika saya masuk, saya lari dari kamar mandi itu, saya lari langsung ke kamar untuk ke kamar lagi. Dari kamar itu saya nggak bisa tidur sampai azan subuh. Sampai azan subuh saya baru bisa tidur. Jadi pas saya tidur itu sudah azan subuh. Ketika saya tidur itu kayak ada yang meluk saya. Benar, ada yang meluk saya dari belakang. Saya bingung. Saya mau balik badan ini takut gitu. Siapa ini gitu kan. Padahal di kamar itu cuma saya sendiri, nggak ada orang lain. Adik saya itu di kamar dia sendiri, orang tua saya juga di kamar dia sendiri, bahkan saya juga tidur sendiri gitu. Jadi ketika saya paksain untuk balik badan, saya nggak bisa balik badan. Ketika saya paksain dan saya menyebut 2 kalimat syahadat, saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, ketika saya balik badan itu, teman-teman, swear, itu perempuan meluk saya. Dan disitulah saya tuh langsung, ya mungkin saya pingsan kali ya, atau gimana gitu kan ya. Saya juga nggak tidur, istirahat saya terganggu, bahkan saya diganggu juga gitu kan. Dan
esok harinya pagi harinya saya temui teman saya ceritakan kejadian saya dengan teman saya seperti ini bahwa saya didatangi mereka seperti ini, dan teman saya untuk menyarankan bahwa nanti malam kita harus ke sana lagi. Dan saya itu dengan teman saya itu melakukan ya kode alam ya, kalau anak-anak pencinta togel dia nyebutnya kode alam, bahwa saya sudah didatengin tepekung Cina itu ya hewan naga kan. Teman saya langsung menembak itu sio naga, dia masang togel sio naga dengan nominal itu 100.000, dan pas waktunya keluar itu sudah maghrib, itu keluar naga, sio naga itu keluar. Teman saya itu kena 6 juta kali 100.000, 6 juta. Jadi pas malamnya saya berdua ke sana dengan teman saya, ya mau melakukan aksi terima kasih atau kayak mana gitu kan. Jadi saya bawakan rokok, saya bawakan jeruk saya buka, rokok juga saya hidupkan, saya tepuk itu bumi itu 3 kali. Ketika saya tepuk bumi itu 3 kali, swear teman-teman, itu pohon taman itu, pohon akasia itu kayak ada yang turun itu dari pohon. Pokoknya ini jujur teman-teman, ini saya cerita kisah nyata saya, pengalaman saya. Ini saya cerita aja, ini rambut saya aja udah kayak digelubungin tawon, bener saking merindingnya ini. Saya rasa ya mungkin dia dengar atau gimana gitu kan, apakah dia kehadir, tapi ini nyata kisah nyata saya. Jadi ketika itu saya merasa ada yang turun dari pohon itu, saya dengan teman saya kaget dan kami langsung menghidupkan motor. Itu motor gak hidup, motor itu kita tinggal dan kita lari kayak berapa meter itu kita lari, dan kelang berapa menit kita ambil itu motor. Ketika kita ambil motor itu baru hidup. Itulah teman-teman, itu kisah awal saya, cerita pertama saya, pengalaman saya. Banyak sebenarnya teman-teman pengalaman saya ya, mungkin ya untuk ada di part 2 cerita horor saya. Makanya teman-teman ikutin terus cerita horor kisah nyata Arvindo gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Mungkin nantinya cerita saya ini ada kesamaan dengan teman-teman. Apabila ada kesamaan, ternyata benar bahwa ya makhluk halus itu ada, dan dia tidak akan mengganggu apabila kita tidak mengganggu, teman-teman ya. Dan di sini saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan, yang sudah support channel saya cerita horor ini. Untuk kita semua, bagi teman-teman yang belum pernah mengalami, saya sangat berharap jangan sampai seperti saya, karena melihat makhluk halus seperti itu, kalau kita tidak kuat ya kita akan Oke, untuk sampai di sini teman-teman, terima kasih atas supportnya, atas like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Untuk kedepannya saya akan menceritakan yang lebih horor di channel cerita horor. Oke, see you, goodbye.